Pianis yang mengenal piano klasik sejak usia 7 tahun ini juga dikenal dengan eksplorasi gamelan yang dituangkan dalam grup musik Krakatau yang turut membawanya ke Amerika Serikat di tahun 2004. Selain sering diundang untuk menampilkan kebolehan bermusik jazznya, pria asal Bandung ini acap kali memberikan workshop, visiting lecture, dan klinik musik di berbagai sekolah dan universitas di Amerika Serikat. Di usia 22 tahun, pianis yang juga disapa dengan nama kecil Ichi ini telah meraih penghargaan sebagai penata musik terbaik Festival Film Indonesia tahun 1991 dan peraih penghargaan The Best Keyboard Player pada Yamaha Light Music Contest 1985 di Tokyo, Jepang. Tentunya ada sosok panutan di balik perjalanan karir pianis jazz kebanggaan Indonesia yang satu ini. Tampil di berbagai konser dan festival jazz internasional, 30 tahun bukanlah waktu yang singkat. Mengingat lamanya perjalanan karir pria kelahiran Agustus tahun 66 ini, bagaimana seorang Dwiki Darmawan mendedikasikan dirinya selama 30 tahun berkarir di dunia musik? Namanya hidup tidak pernah menjadi lebih mudah, ya. Tapi justru disitulah tersimpan berbagai hikmah. Kadang kita perlu waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk memetik apa itu hikmah. Ya, tapi percayalah itu yang sangat-sangat mahal yang membuat hidup kita lebih berarti dan membuat kita tumbuh dan berkembang. Sekarang di hadapan saya ada Mas Dwiki Darmawan. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Mas Dwiki kan musisi nih sekarang ya. Apakah benar waktu kecil itu memang impiannya jadi musisi gitu? Enggak, waktu kecil saya pinginnya, kecil dan remaja saya pengen jadi diplomat. Diplomat? Diplomat, ya. Apa kaitannya musisi musik dengan diplomat apa itu? Dari kecil saya senang membaca, terutama membaca sejarah ya. Saya karena senang membaca itu ingin ke luar negeri, ingin seperti Pak Adam Malik gitu ya. Oh, itu diplomatnya. Itu yang menginspirasi saya. Okay. Gitu. Kemudian jatuhnya ke musik gimana? Kata ibu saya, lagi kecil itu saya kelihatannya pemalu gitu. Pemalu ya? Jadi ibu mempunyai perasaan itu, kemudian mencoba berpikir anak kalau pemalu harus dikasih kepandaian yang bisa membuat dia jadi percaya diri, katanya dia. Kebetulan kelihatannya saya senang musik, maka ibu saya mendorong saya untuk belajar musik. Yeah. Dari mulai belajar gamelan, angklung, les piano dan sebagainya, sehingga saya pun akhirnya terdorong oleh itu mulai belajar musik sejak kecil, sejak umur 7 tahun. Pada usia SD, SMP itu sudah banyak tampil dan udah bisa cari duit juga. Oh, menarik. SMP cari duit? Sudah? Sudah. Berarti kalau ngelihat ini Mas Dwiki itu sangat dengerin ya apa kata ibu gitu, sangat ya? Pada saat saya SMP itu mau lulus SMP ya, ayah saya meninggal, kemudian ibu saya single parent, waktu itu masih muda kok ibu saya, masih umur 35-an lebih. Tapi memutuskan tidak menikah lagi dan mengurus saya dan kakak adik 4 bersaudara, sehingga hubungannya semakin erat dan semakin dekat. Karena saya tuh punya kebiasaan sejak kecil, Ma, saya mau tampil ya, doain. Terus sampai gede punya band Krakatau, mau konser nih, mau show. Udah dengan Tri Utami, dengan Indra Lesmana, Gilang Ramadan. Teman-teman saya pasti tahu, pasti si Dwiki ini lagi mau nelfon ibunya. Saya belum bisa main, saya tidak akan naik ke panggung kalau belum telepon ibu saya. Sampai ketika saya mau tampil di Jepang dan kemudian mendapatkan penghargaan keyboardist terbaik tahun 85, belum ada handphone. Di lobi hotel sebelum berangkat itu, saya mengumpulkan koin yang banyak untuk menelpon ibu dulu. Udah dengar suara, ya nak, nanti saya doakan. Ibu doakan ya, nanti kalau udah selesai telepon lagi ya. Alhamdulillah, saya dapat award The Best Keyboard Player. Dan yang pertama saya lakukan ketika sampai lobi hotel,
saya telepon ibu lagi, walaupun koinnya udah hampir habis, mah berhasil, alhamdulillah, syukur udah gitu. Jadi langsung mati. Ini kita lihat ya bagaimana sedemikian besar pengorbanan sang ibu gitu ya. Nah itu Mas Dwiki membalasnya ya, berbaktinya gimana? saya rasa ya apa yang kita buat untuk membalas itu tidak akan pernah cukup ya. Saya merasa dibanding dengan jeripayanya ibu dari dulu sampai meninggalnya tahun 2011 tuh tidak akan pernah ada apa-apanya gitu. Apa yang ketika ibu meninggal sempat guncang, terpukul atau ini? Saya kehilangan terutama pada momen-momen penting. Saya tidak bisa ada apa yang saya minta doa gitu misalnya. Jadi ya setiap saya ada momen-momen apapun saya selalu akhirnya kirim doa sama ibu sebagai pengganti yang dulu bisa bicara gitu. Jadi doa gitu kayak ganti nelpon lah. Ganti nelpon. Jadi saya merasa itu bahwa itu nyambung gitu. Gitu. Ini kan Mas Dwiki yang kita kenal suka ya jadi aktivis di sini, relawan di sini gitu ya. Terus juga ya termasuk juga orang-orang sekitarnya, terhadap teman gitu ya. Pernah nggak ngalami suatu apa ya kayak mungkin dilema gitu ya, suatu sisi apa ya teman perlu gitu ya, dan kita juga mungkin lagi perlu atau gimana gitu? Sering ya, pernah suatu saat saya lagi ada sesuatu yang urgent harus diselesaikan ya, utang piutang karena kalau nggak salah waktu itu saya ada konser ke luar negeri, kemudian sponsornya nggak jadi, batal, akhirnya kita harus berhutang dulu misalnya apa biaya perjalanan, transportasi dan sebagainya. Tapi pada saat jatuh tempo harus dibayar. Ada teman yang meminta tolong urgent sekali. Akhirnya saya memilih membantu teman itu dulu. Ternyata tidak lama setelah itu nggak masalah juga, malah hal yang harus saya selesaikan itu saya mendapatkan yang lebih besar daripada itu. Dan saya percaya itu kalau kita niat membantu dulu ya. Itu keajaibannya. Keajaiban itu di situ. Oke. Katanya juga pernah ke ini ya, saudara, hal yang kurang lebih serupa. Pada saat kakak saya yang sangat saya sayangi sakit gitu, sakit yang parah berbulan-bulan. Tentu kami kakak beradik sekuat tenaga membantu karena berbulan-bulan hampir 1 tahun ya di dalam dan di luar negeri dirawatnya gitu. Ternyata dengan segala keikhlasan kita nggak jadi miskin juga, nggak jadi susah juga gitu. Ada saja jalannya dan ini saya percayalah itulah keajaiban yang bisa terjadi kalau kita ikhlas gitu ya. Oke. Ya, sekarang nih dengan sederet pencapaian dari Mas Dwiki, ya, apa nih next levelnya? Apa yang menjadi target berikutnya? Ke depan memang saya ingin meningkatkan, mencurahkan perhatian kepada pendidikannya. Sekarang saya sudah mengelola lembaga pendidikan musik Farabi setingkat kursus. Tapi mungkin nantinya saya ingin seperti sekolah-sekolah lain, ada sekolah tinggi ekonomi, formal, bisa sampai bisa tentu didukung oleh teman-teman dan lain-lain, mendirikan sebuah lembaga pendidikan setingkat akademi atau institut lah untuk musik. Gitu. Ya, terima kasih banyak Mas Dwiki. Ini inspirasi luar biasa untuk siang hari ini bagi kami. Kita melihat ya, bagaimana berbagi tidak pernah rugi. Ya, malah beliau mengalami berbagai macam keajaiban dan sepertinya keajaiban itu diundang. Ya, begitu beliau membantu saudaranya, begitu bantu temannya, begitu ya berusaha menyenangkan hati ibunya. Ternyata keajaiban itu makin datang. Nah, kalau seorang Dwiki Darmawan juga seorang Dwiki Darmawan bisa, tentu juga insya Allah kita semua juga bisa. Selalu ada keajaiban. Bersyukurlah hari ini kita masih dapat berjumpa dalam kasih sayangnya. Berdoalah hari ini kita
kita masih dapat berjumpa, dan jangan kita lupa Dia yang di atas sana. Bersyukurlah hari ini kita masih dapat berjumpa dalam kasih sayangnya. Berdoalah hari ini semua cita-cita